Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salam semuanya anak-anakku, bertemu lagi dengan saya Bapak Ekron Maju dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Baik, ini adalah pertemuan kelima, video saya yang kelima juga di semester ganjil ini. Mari sebelum kita mulai, mari anak-anak kami kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau berikan kepada kami. Atas kasih karunia Tuhan, kami bisa menghirup napas udara segar pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kami akan kembali berbicara tentang kedewasaan, khususnya tentang bertanggung jawab. Karena kami percaya bahwa orang dewasa adalah orang yang mau bertanggung jawab. Oleh karena itu, tolong kami supaya kami bisa memahami dan mengerti materi pelajaran agama saat ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di KD ini, yaitu menjadi dengan judul menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa kita dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita sudah berbicara tentang bertanggung jawab, ya. Sudah banyak kita berbicara tentang pribadi yang bertanggung jawab, dan kemarin minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang kita harus dewasa, karena jika tidak dewasa maka kita akan gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang bukan dari pengajaran dari Kristus, yang hanya membawa kita kepada kesesatan, yang hanya membawa kita jauh daripada Tuhan. Padahal Yesus adalah jalan dan kehidupan itu bagi kita. Kalau kita jauh, maka kita bagaikan pohon yang jauh dari sungai. Mungkin kita akan mengalami kekeringan. Karena apa? Karena kita jauh dari Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan berbicara tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, kita ada di dalam masyarakat, kita ada di dalam keluarga, kita ada di dalam lingkungan. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi Kristen, seorang remaja yang memiliki tanggung jawab penuh supaya genaplah firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita baca hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dalam Alkitab, katakan Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Musa adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Walaupun memang di satu sisi ada juga, di dalam Alkitab kita temukan banyak orang yang juga kita temukan ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu sebabnya pada saat ini kita akan berbicara tentang manusia yang bertanggung jawab, atau lebih spesifiknya, kamu sebagai remaja Kristen harus memiliki tanggung jawab. Ya, jangan sampai tidak memiliki tanggung jawab dalam kehidupanmu, karena kita adalah garam dunia yang bisa dilihat, yang bisa dinilai oleh orang lain. Jangan sampai ada orang berkata kepada kita, oh itu lihat nih orang Kristen, tapi malah luar biasa jahatnya, luar biasa suka melawan. Nah, jangan sampai ada kata-kata seperti itu keluar dari orang terhadap kita. Kalau sudah seperti itu, nah mungkin kita akan menjadi seperti garam yang tidak ada lagi rasa asinnya. Baik, kita lanjut sambil dicatat semuanya materi-materi yang ada di sini. Nah, adapun indikator kita adalah menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Ya, yang kedua adalah mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Yang berikutnya adalah menyajikan karya tulis tentang ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting.
Yang berikutnya adalah mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Yang berikutnya adalah menyajikan karya tulis tentang ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, adapun bacaan Alkitab kita pada saat ini adalah kita akan membaca, nanti saya harap Alkitabmu ada di depanmu, ya, jangan hanya menonton saja karena ini adalah pembelajaran. Alkitab ada di depanmu dan baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Itu berbicara tentang Adam dan Hawa yang tidak bertanggung jawab dalam kasus itu, ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13 itu adalah kisah Adam dan Hawa yang tidak bertanggung jawab, ya, yaitu ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, saya harap kamu membaca itu supaya kamu bisa memahami dan mengerti ketidakbertanggungjawabannya dalam teks tersebut. Nah, kemudian di dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16 itu berbicara tentang Simson tidak bertanggung jawab. Nah, ya, Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16 itu cukup panjang, tetapi kamu harus baca di rumah. Jangan terlalu banyak bermain, tetapi bacalah Alkitab ini supaya kamu bisa memahami, bisa mengerti lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Nah, yang ketiga adalah Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 7. Nah, di sana kita bisa membaca tentang Nehemia yang bertanggung jawab membangun tembok Yerusalem, ya. Ini tentang Nehemia yang bertanggung jawab membangun tembok Yerusalem. Nah, kemudian kita dapat membaca di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, yaitu tentang tanggung jawab umat Tuhan, ya, tentang tanggung jawab umat Tuhan. Ketika ada orang yang lapar, tanggung jawab kita apa? Memberi makan. Ketika ada orang dalam penjara, tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita dalam mengunjungi, memberitakan Injil supaya mereka juga merasa bahwa mereka masih diperhatikan, ya. Nah, karena kita menjadi golongan domba harus seperti itu. Karena golongan kambing, ya, kalau kamu baca dalam ayat itu, dan akhir daripada kehidupan mereka adalah masuk dalam siksaan api yang kekal. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki tanggung jawab sama sekali sebagai anak Tuhan. Nah, Lukas pasal 10 juga kita temukan di sana ayat 30 sampai 37 tentang orang Samaria yang bertanggung jawab terhadap orang yang dirampok. Tetapi ada seorang Samaria yang dianggap oleh orang lain dia bukanlah orang penting, tetapi justru dialah yang melakukan tanggung jawab secara benar. Nah, apa itu bertanggung jawab? Nah, ini yang menjadi persoalan dan menjadi bahasan kita yang pertama. Namun sebelumnya mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, di sini ada seorang yang membawa seperti becak, ya, lalu menabrak mobil mahal ada di depannya. Kemudian datang mungkin temannya atau siapapun ini menyuruh dia kabur. Tetapi kita lihat orang yang menabrak, dia tidak kabur walaupun ada kesempatan. Nah, ternyata
车是我撞的，就是我的责任，该赔的我得赔。你跑，你也跑不了，那不是最后，少废话，赶紧回去。这得赔多少啊？这个要起步期，最少2000块，赶紧赔钱，不然我报警了。这么多啊？行了行了。这车呢，去撞个漆，确实得2-3千块。你是个有责任心的人，这种情况换别人搞好了。不过车是你撞的，你理应承担这个责任。我不让你赔，反而是看不起你啊。这样吧，我就让你赔个200块钱，赔个医生。行，谢谢老板。不动，立正。还不赶紧把钱拿过来！老板，能跟我回家拿吗？我家就在这附近。你稍等，我去拿钱。Ya, jadi yang kecil ini adalah bos ya, dialah pemilik mobil tersebut. Dan ketika bos tadi datang ke rumah orang yang menabrak, dia melihat orang tua dari penabrak itu sedang sakit. Tetapi dia tahu bahwa anak ini sudah diajari oleh orang tuanya bahwa dia harus bertanggung jawab sejak kecil, sudah diajarkan. Itu hal yang luar biasa. Ini penabrak ini bukanlah orang kaya, sehingga dia gampang untuk membayar itu. Dia mungkin hanya memiliki uang tabungan, tapi dia masih tetap berusaha untuk mengganti rugi seperti yang dia minta. Namun yang luar biasa terjadi adalah, perhatikan, 这5000块是给你的。不，我已经把你的车给撞坏了，给你们造成麻烦了，怎么还好意思拿你们的钱呢？好的。sesuatu hal yang luar biasa yang tidak pernah disangkakan oleh orang yang menabrak. Orang yang bertanggung jawab itu jarang sekali ditemukan. Nah, oleh karena itu, marilah menjadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawablah. Nah, mungkin dalam kisah kita juga, atau kisah kamu, atau mungkin kamu pernah melihat orang yang tidak bertanggung jawab, atau sebaliknya kamu kah yang tidak bertanggung jawab, atau sebaliknya kamu mungkin bertanggung jawab. Nah, kalau kamu anak-anakku kelas 10 pernah bertanggung jawab, maka itu perlu ditingkatkan, karena kita percaya ada Tuhan yang selalu melihat kita dan memperhitungkan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, memang harusnya seperti itu. Kalau kita yang membuat rusak barang orang, kita wajib untuk memperbaiki atau menggantinya, bukan kabur. Nah, ini sebuah contoh ya buat kita. Ini bukan hanya sekedar skenario belaka saja, tetapi untuk kita contoh, untuk kita tiru, karena agama ini bukan saja sekedar topeng bagi kita, tetapi berbicara tentang perilaku. Ini yang Tuhan mau tuntut bagi kita adalah perilaku. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Baik, anak-anakku, berdasarkan video yang kamu tonton tadi ya, saya hanya memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah,
Siapa orang yang menabrak mobil tersebut? Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang kaya? Tidak. Dia adalah orang miskin, kan? Nah, pekerjaannya kita lihat seperti apa. Kemudian, mengapa orang tersebut tidak mau lari meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut? Padahal sebenarnya kesempatan untuk kabur itu ada, tidak dilihat. Nah, tetapi dia tidak memanfaatkan waktu itu. Apa yang dilakukan pemilik mobil terhadap orang yang menabrak? Wah, dilihat ya. Lalu setelah itu diperhatikan, oh mobilnya ditabrak. Disuruh apa? Disuruh ngapain? Disuruh mengganti rugi. Ada nggak uangnya pada saat itu? Tidak ada uangnya. Ya, maksudnya tidak ada cukup uangnya untuk mengganti rugi pada saat itu, kurang. Akhirnya dibawa oleh ke rumahnya untuk menambahi kekurangan uang itu. Nah, kemudian pertanyaan keempat apa? Apa yang dilakukan penabrak terhadap pemilik mobil ketika melihat mobil mahalnya lecet? Ya, disuruh menggantinya. Pertanyaan kelima, berdasarkan video tersebut, apa berkat bagi orang yang bertanggung jawab tersebut? Nah, kamu sudah saksikan tadi ya. Yang keenam adalah, apakah kamu mau menjadi orang yang bertanggung jawab? Berbicara, berkata-kata tentang bertanggung jawab seperti Bapak ini, seperti saya berbicara tentang bertanggung jawab, itu tidak segampang berbicara dalam prakteknya. Nah, namun yang pasti bahwa kita belajar tentang pribadi yang bertanggung jawab atau manusia yang bertanggung jawab ini, memang kita harus lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertanggung jawab di rumah, bertanggung jawab kepada orang tua, bertanggung jawab kepada saudara-saudara, tetangga, kepada guru, ya kan? Diberikan tugas, maka tugas itu harus dikerjakan. Bukan hanya dikasih tugas, tetapi kamu hanya menyimpan saja di rumah tugas itu. Nah, itu namanya dia bertanggung jawab. Nah, jadi marilah kita bertanggung jawab. Anak-anakku, marilah kita bertanggung jawab. Apakah kamu pernah membaca kisah Adam dan Hawa? Nah, kisah ini sebenarnya sudah merupakan kisah yang sering kita dengarkan, bukan? Siapa itu Adam dan Hawa? Adam dan Hawa dalam Alkitab adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam, kemudian Hawa. Lalu mereka ditempatkan di Taman Eden. Nanti kamu baca di dalam kitab Kejadian pasal 3, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini semua kamu harus tahu cerita itu. Baca ya. Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, diberikan kuasa dan mandat untuk menguasai semua yang ada di taman itu. Binatang-binatangnya diberikan nama, pada tumbuh-tumbuhan itu supaya dipelihara. Tapi ada di situ rambu-rambu yang tidak boleh mereka langgar. Yaitu apa? Ada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan yang kedua adalah buah pohon kehidupan. Itu tidak boleh dipegang buahnya, apalagi dimakan. Kan itu kan Tuhan perintahkan kepada Adam, di situ ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kamu jangan sentuh. Nah, kemudian jangan dimakan. Pada saat mereka memakan itu, maka pada saat itu pun mereka akan mati. Tapi ketika Hawa berjalan-jalan ke taman itu dan ketemu pohon itu, di situ ada setan, ya, situ ada setan yang menyerupai ular. Lalu digodalah Hawa. Singkatnya, iblis berkata kepada menggodai Hawa, silakan makan buah ini, pada saat kamu makannya kamu tidak akan mati. Nah, jadi melalui godaan itu, lalu Hawa pun tergoda, lalu diambil dan dimakannya. Artinya bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena sudah melanggar titah Tuhan. Lalu diberikannya juga kepada Adam, dan Adam pun mengambilnya dan memakannya.
berdua jatuh ke dalam dosa. Kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka melihat diri mereka sedang telanjang, lalu mereka berusaha untuk menyembunyikan diri. Bahkan ada cara mereka untuk menutup aurat mereka itu. Aurat itu apa? Kemaluan. Ya, kemaluan. Dalam kekristenan aurat itu adalah kemaluan. Kalau rambut itu bukan aurat dalam kekristenan, ya. Nah, lalu ditutuplah kemaluan mereka. Nah, dengan apa? Daun pohon ara. Tetapi Tuhan datang, dan ketika Tuhan datang ke taman itu dan mencari Adam dan Hawa, lalu singkat cerita mereka berbicara dengan Tuhan, lalu Tuhan mempertanyakan apa yang sudah dilakukan. Tetapi kita melihat apa kata Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan bertanya kepada Adam, "Mengapa engkau memakan buah itu?" Lalu Adam berkata kepada Tuhan, "Perempuan itulah yang memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan." Lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, "Mengapa engkau memakan buah itu?" Lalu perempuan itu berkata, "Ular itulah yang menggoda saya sehingga saya makan." Nah, artinya ini adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab antara Adam dan Hawa. Gitu. Inilah ketidakbertanggungjawaban mereka. Tuhan mau apa? Supaya mereka berterus terang bahwa mereka sudah melanggar peraturan Tuhan, tidak saling melemparkan kesalahan atau menuduh siapa biangnya, padahal mereka sendirilah pelaku-pelakunya. Nah, itulah ketidakbertanggungjawaban daripada Adam dan Hawa. Selain memang mereka sudah mengambil buah itu, padahal tadinya mereka tidak boleh mengambil itu dan memakan itu tidak boleh, karena itu sudah dilarang oleh Tuhan. Tetapi mereka melakukan. Nah, itu kita temukan dari situ, dari kisah itu. Anak-anakku, mengapa Adam dan Hawa tidak bertanggung jawab? Kemudian tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Ketika mereka melanggar aturan Tuhan, tidak satu pun yang berani mengakui kesalahan. Mereka saling lempar kesalahan. Tidak ada pengakuan dari mulut mereka bahwa mereka lah pelaku-pelakunya. Itu sebabnya mereka diusir dari Taman Eden. Apa itu bertanggung jawab? Dalam bahasa Inggris dikatakan bertanggung jawab itu ditulis dengan kata responsibility. Nah, itu bertanggung jawab. Apa itu bertanggung jawab? Apa itu responsibility? Atau apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa peduli dan loyalitas yang tinggi hingga tuntas dan berkualitas. Nah, ini sebenarnya rumusan atau definisi yang sangat mantap sekali, ya. Ini artinya bertanggung jawab adalah melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa peduli dan loyalitas yang tinggi hingga tuntas dan berkualitas. Nah, ini saya umpamakan seperti ketika saya memberikan tugas kepada kamu, ya kan? Lalu kamu ingat ini, kamu terima dengan rasa peduli, ya kan? Bukan hanya sekedar saja, tetapi kamu kerjakan bukan hanya diingat, wah ini penting sekali, itu kan? Wah ini kita harus begini, tetapi kita tidak kerjakan, itu tidak bertanggung jawab. Tapi kita terima dengan segenap hati, kita peduli dengan itu, dengan loyalitas yang tinggi, ya kan? Untuk mengerjakan itu kita kerjakan, ya kan? Kita kerjakan sampai tuntas. Kalau misalnya guru menyuruh kita mengerjakan dari 1 sampai 10, maka kita harus mengerjakan dari 1 sampai 10, bukan dari 1 sampai 8.
Nah, kemudian bertanggung jawab ini juga harus berkualitas, bukan asal jawab. Gitu. Dan banyak kan kalian seperti itu. Pokoknya yang penting ada tugas saya. Masalah kualitas, masalah bagus atau tidaknya itu belakangan. Nah, itu mah solusi terakhir itu harusnya. Kalau sekarang ada waktu kalian untuk mengerjakan tugas, karena apa? Kalian ada di rumah. Nah, jadi bertanggung jawab adalah melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa peduli dan loyalitas yang tinggi hingga tuntas dan berkualitas responsibility. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar ini tentang tanggung jawab? Perhatikan. Ini gambar ini. Nah, kita lihat ini. Apa? Ini memberikan kepada kalian pengertian bahwa ketika kamu makan, orang yang bertanggung jawab itu harus mencucinya. Kamu makan di rumah misalnya, ya kan? Jangan taruh aja di situ. Coba cuci deh. Kalau kamu punya wastafel seperti itu ya, udah cuci aja piring kamu. Jangan suka piringmu dicuci orang, dicuci adikmu, dicuci mamamu. Nah, orang yang bertanggung jawab cuci saja. Kecuali memang ada pengecualian tertentu ya, kita sudah keburu-buru misalnya, ya kan. Tetapi kalau masih ada kesempatan, mari kita lakukan. Mau laki-laki mau perempuan, boleh nggak mencuci piring? Boleh. Kita sebagai anak kita harus taat, lebih bertanggung jawab lagi. Perhatikan, kalau kamu pulang sekolah, lihat gambar kedua ini. Apa yang kamu harus lakukan terhadap sepatu kamu? Yang kamu harus lakukan adalah ketika kamu pulang sekolah atau kamu pulang kerja nanti setelah kamu misalnya sudah lulus kuliah, jangan taruh saja begitu saja sepatumu di luar. Simpanlah atau taruhlah sepatumu di rak sepatu. Jangan lemparkan begitu saja. Jangan harap orang mengambil sepatu kamu dan menaruh di raknya. Jangan berjiwa bos itu, buang dulu. Kalau sudah di rumah kita harus menjadi hamba juga. Walaupun kamu misalnya menjadi direktur nanti suatu perusahaan, tetapi kalau namanya di rumah, mari bertanggung jawab. Mulai dari hal kecil, sepatu masa tidak bisa kita buat, kita taruh sendiri di rak sepatu, jangan taruh di situ. Nah, ini contoh-contoh kecil. Apalagi contoh kecil, tas kamu, ya kan? Baju kamu, perhatikan baik-baik. Itu tanggung jawab kamu. Itu. Kecuali kamu punya pembantu. Tapi, walaupun kamu punya pembantu, apa salahnya kalau kamu mengerjakan sebagian? Yang bisa kamu kerjakan saja lah. Karena rumah itu adalah tempat melatih kita bertanggung jawab. Perhatikan kisah berikut. Ini adalah kisah inspirasi tanggung jawab. Nah, jadi kalau kita melihat gambar ini, perhatikan, sekalipun dia cacat, tapi dia masih berusaha untuk mencari uang, walaupun dia hanya meminta-minta, karena mungkin dia tidak akan bisa kerja. Tetapi kan dia berusaha daripada sama sekali tidak ada usahanya. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita lanjutkan pembelajaran tentang bertanggung jawab ini. Oke, salam semuanya, Tuhan memberkati. Baik, anak-anakku, kita kembali lagi dalam pelajaran agama. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, materi pembelajaran kita. Ini ada pertemuan yang berikutnya, pertemuan yang kedua untuk materi bertanggung jawab ya. Dimana di pertemuan kelima kemarin kita sudah singgung, dan yang terakhir kita melihat tentang inspirasi tentang tanggung jawab, di mana ada seorang yang cacat tubuhnya, tapi dia masih berusaha untuk mencari kebutuhan hidupnya, walaupun dengan cara mengemis atau meminta-minta, gitu ya. Itu kan nggak memaksakan orang ya. Kalau ada orang misalnya lewat lalu memberikan seberapa yang dia mau, gitu kan. Nah, yang penting dia tidak memaksakan orang. Dia tetap berusaha untuk kebutuhan
kehidupannya. Baik, anak-anakku sekalian, kita masih berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa peduli dan loyalitas yang tinggi hingga tuntas dan berkualitas. Jadi tidak hanya melakukan tugas, ya, melakukan tugas misalnya sapu rumah, ya kan, lalu rumahnya disapu, tetapi di di bawah kolong tidak disapu, dia hanya menyapu yang kelihatan. Ya disapu sih disapu, tetapi tidak berkualitas. Karena apa? Tidak semuanya disapu. Nah, ini tidak tuntas, ini tidak berkualitas. Jadi harus tuntas. Saya kasih tugas kepada kalian, kalau saya suruh mengerjakan tugas 1 sampai 10, maka kerjakan 1 sampai 10 dan perhatikan baik-baik. Kalau saya suruh 4 baris misalnya 1 jawaban, maka kamu harus mengerjakan 4 baris 1 jawaban. Dan kualitasnya juga yang penting, ya. Jadi bukan asal dikerjakan, tetapi berkualitas sesuai dengan tuntutan materi itu, tuntutan guru yang mengajarkan, tuntutan saya sebagai guru yang mengajarkan kamu tentang bertanggung jawab. Nah, kita akan masuk dalam diskusi tentang tokoh berikut, ya. Nah, walaupun tadi saya sudah kemarin kita sudah jawab beberapa tokoh yang tidak bertanggung jawab, tapi akan saya bukakan kembali di sini supaya kamu lebih memahami dan mengerti tentang bertanggung jawab itu, ya. Sekali lagi bahwa di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang kalau kita melihat dalam sikap hidupnya ada perilaku-perilaku ketidakbertanggungjawaban yang dilakukan. Tetapi ada juga tokoh-tokoh Alkitab dalam contoh ini kita lihat memiliki perilaku bertanggung jawab yang patut kita contoh. Kalau di sini nanti ada contoh seperti Simpson yang tidak bertanggung jawab, jangan kita tiru seperti itu, ya. Nah, yang pertama kita diskusikan adalah Hakim-Hakim 13 sampai pasal 16. Pertanyaannya, apakah Simpson orang yang bertanggung jawab sebagai hakim bagi Israel? Kamu jelaskan di situ. Ya tahu bahwa Simpson ini adalah seorang nazir, ya kan? Dia nazir artinya sudah dikhususkan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan di mana bagian tubuhnya tidak boleh disentuh atau dicukur, yaitu rambutnya. Itu Simpson itu, ya. Kalau dicukur rambutnya, dia menjadi botak karena kekuatannya ada di rambutnya, maka pada saat itu dia akan menjadi lemah, tidak memiliki kekuatan. Tetapi Simpson gara-gara ketidakbertanggungjawabannya, dia harus rela mengorbankan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya, bahkan mengorbankan nyawanya. Baik, Nehemia pasal 2 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 7. Nah, di situ saya suruh kamu untuk menjelaskan tanggung jawab yang dilakukan Nehemia dalam membangun atau pembangunan tembok Yerusalem. Nah, kamu baca nanti di situ bagaimana dia membangun tembok itu. Matius pasal 25. Nah, nanti dijelaskan di situ tentang tanggung jawab orang percaya terhadap sesama yang menderita. Kamu baca ayat itu, lalu jelaskan. Apa sih tanggung jawab orang ketika kita melihat orang yang haus, orang yang lapar, orang dalam penjara, orang yang tidak memiliki pakaian, bagaimana tanggung jawab kita? Kemudian dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37, nah, di sana kamu dapat menjelaskan tentang perilaku-perilaku orang yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab dalam ayat tersebut. Nah, ini banyak tugas-tugas, ya. Tugas pribadi, sebutkan dan jelaskan 7 ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Kemudian, kedua, sebutkan 7 ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian, membuat sebuah karya. Ini tugas keterampilan, ya. Menyajikan karya tulis tentang ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Ditulis minimal 4 lembar, minimal, ya. Nah, isinya apa? Kontennya apa? Ada judul di situ, kemudian ada pengertian tentang ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Tulis apa itu? Pengertiannya, ciri-ciri itu apa? Pribadi dewasa itu apa? Bertumbuh itu apa? Nah, gitu, ya. Baru kasih pengertiannya lagi. Nah, kemudian bahaslah tentang ciri-ciri itu. Bahas tentang ciri-ciri apa? Sebutkan satu-satu ciri-ciri pribadi yang bertumbuh
orang dewasa apa misalnya dia bertanggung jawab, bahas dulu itu. Nah ya, kan beberapa minggu yang lalu kita sudah menuliskan ada 9 ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi pribadi dewasa ya. Bisa nggak dari situ dasarnya? Bisa saja. Kamu harus pintar. Kemudian apa? Pengalaman hidup penulis, pengalaman ya, ini pengalaman, bukan pengakaman, pengalaman hidup penulis. Nah, jadi pengalaman kamu, penulisnya kan kamu ya, anak-anakku semuanya, kelas 10, penulisnya kamu. Tulis dong pengalaman kamu tentang ciri-ciri bertanggung jawab itu. Pernah nggak kamu bertanggung jawab? Gitu ya. Kemudian setelah rampung semuanya itu, udah kamu bahas, sudah menulis pengalaman kamu, kemudian berikan kesimpulan kamu ya tentang pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Berikan kesimpulan kamu seperti apa. Oke? Nah, kemudian ada proyek tanggung jawab. Ya, ini cukup banyak ya tugas-tugas ini ya. Tugas-tugas ini bisa diangsur-angsur ya, jangan usah kamu berkata, oh banyak banget itu tugas. Nggak harus hari itu kerja, ini bisa sampai 2 minggu. Ya, ini bisa sampai 2 minggu tugas ini, tapi harus dikerjakan, wajib dikerjakan. Mau SMA, mau SMK, wajib dikerjakan tugas ini. Nah, membuat sebuah proyek tentang tanggung jawabmu. Setiap hari selama belajar di rumah ini selama 7 hari. Jadi hanya 7 hari, 7 hari itu 1 minggu ya. Catat apa yang kamu lakukan, buat tabel seperti berikut ini. Contohnya, begini nah, nomor 1, kan nggak susah ya, bikin nomor 1, hari Senin tanggal 17 bulan 12 tahun 2008, misalnya, yang kamu mengerjakan PR bahasa Indonesia misalnya, mengerjakan PR bahasa agama, kemudian menyapu rumah, kemudian di sini mungkin apalagi nih mengepel rumah dan seterusnya. Kemudian keterangannya di sini tuntas dikerjakan apa tidak? Tuntas dikerjakan, tidak tuntas dikerjakan. Misalnya PR agama tidak tuntas dikerjakan. Tulis saja. Namanya juga bertanggung jawab. Ini jangan ada kebohongan di sini. Kalau kamu ada berbohong berarti kamu tidak bertanggung jawab itu. Nah, oke ya. Jadi selama 7 hari kamu tulis ini ya, selama 7 hari. Jadi satu hari itu 1 lembar ya, 1 hari 1 lembar ya. Ingat, 1 hari 1 lembar. Misalnya Senin tanggal 17 bulan 12 yang kamu kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama mungkin mengerjakan PR, yang kedua menyapu halaman, yang ketiga mengepel rumah, yang keempat memasak dan seterusnya. Kemudian di keterangannya tuntas atau tidak tuntas ya. Rasa ini gampang, tidak susah, tinggal niat kamu. Baik. Dari materi pembelajaran ini, karena ini adalah akhir dari pembelajaran kita tentang kedewasaan pribadi dewasa, maka dapat kita simpulkan dalam bahan ini kita telah belajar apa artinya menjadi dewasa dan hidup bertanggung jawab di tengah masyarakat. Audio Jungle.